Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsa. Dan kali ini kita tuh akan bakal bahas isu besar yang lagi mengguncang dunia energi pertambangan Indonesia. Anjay, lagi-lagi ya. Ya bayangkan aja ya, negara itu bisa rugi sampai ratusan triliun rupiah gara-gara aktivitas tambang ilegal. Dan yang terbaru ya, Pak Presiden Prabowo Subianto tuh mengungkap temuan mengejutkan. Jadi itu ditemukan ya, ada mineral monasit senilai 120 triliun rupiah di area tambang ilegal yang akhirnya berhasil diamankan negara. Bukan cuma itu aja ya. Jadi Pak Prabowo itu juga menyambut ya ada potensi kerugian hingga 300 triliun rupiah dari 6 perusahaan tambang ilegal. Aduh, itu angka yang sangat luar biasa sih menurutku, itu besar banget ya. Dan bahkan itu lebih tinggi dari total APBD puluhan provinsi di Indonesia. Nah, di video kali ini kita bakal bahas lengkap dan santai apa sebenarnya yang ditemukan dan kenapa nilainya itu bisa sampai ratusan triliun, bagaimana pemerintah menanganinya dan apa dampaknya buat perekonomian Indonesia. Jadi nggak perlu kita panjang-panjang lebar ya kan, mari kita bahas beritanya. Jadi sebelum kita masuk ke kasusnya, kita perlu pahami dulu satu hal penting. Jadi Indonesia itu punya kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, terutama di sektor pertambangan mulai dari timah, bauksit, nikel, batu bara, sampai mineral langka seperti monasit. Dan semuanya itu ya ada di tanah tercinta kita Indonesia. Bahkan monasit sendiri itu bukan mineral sembarangan. Dia itu mengandung unsur thorium dan rare earth elemen RRE, yang mana bahan itu sangat langka yang jadi rebutan dunia karena digunakan di industri teknologi tinggi, mulai dari baterai kendaraan listrik, satelit, hingga sistem pertahanan. Tapi masalahnya, lagi-lagi klasik banget ini ya. Jadi kekayaan ini tuh sering bocor lewat tambang ilegal. Mulai dari aktivitas tanpa izin, tanpa jejak, tanpa kontrol lingkungan, dan yang lebih parahnya lagi, hasilnya dijual ke luar negeri lewat jalur gelap. Sementara ya negara kita yang nggak dapat apa-apa. Ya ini memang klasik banget sih masalah-masalah seperti ini ya. Kita memang nggak bisa jauh dengan korupsi, penggelapan, dan lain-lain. Tapi dengan Pak Prabowo ya, kita tahu bahwa semua itu akan dibasmi. Kita doakan yang baik-baik aja. Nah, dari laporan Kompas 7 Oktober 2025, Pak Presiden Prabowo Subianto itu mengungkap bahwa pemerintah itu menemukan mineral monasit senilai 128 triliun di area tambang ilegal. Penemuan ini tuh jadi salah satu temuan terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum di sektor pertambangan Indonesia. Keren banget Bapak gue ini ya. Dan kasus ini itu terungkap setelah penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung yang kemudian diserahkan ke negara melalui PT Timah Tbk. Dan langkah ini ya itu juga disaksikan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Seperti dilaporkan oleh situs resmi Kantor Staf Presiden ya atau KSP.go.id, menurut keterangan resmi itu penyerahan ini tuh merupakan bagian dari pengembalian aset negara hasil kejahatan tambang ilegal. Aset yang diserahkan tersebut itu termasuk barang rampasan dan aset fisik dari lokasi tambang yang sebelumnya beroperasi tanpa izin resmi. Sementara dalam laporan Detik Finance, Pak Prabowo itu juga mengungkap bahwa dari 6 perusahaan tambang ilegal saja, kerugian negara bisa mencapai sekitar ya mungkin perkiraan 300 triliun rupiah. Artinya, tambang-tambang liar ini itu bukan sekedar pencurian biasa atau pencurian kecil-kecilan, tapi ini sudah termasuk dalam skala industri raksasa yang sangat merugikan negara kita ya. Ya ini setara proyek IKN kalau misalkan dikali 2 gitu ya. Lumayan, bukan lumayan, ini besar banget gitu ya. Bayangkan kalau misalkan uang sekitar triliunan, ratusan triliunan itu untuk biaya kesehatan, biaya infrastruktur, biaya pendidikan dan lain-lain, itu pasti kita akan makmur sih, lumayan lah. Dan Pak Presiden Prabowo Subianto itu juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap aktivitas tambang ilegal. Beliau itu mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dan aparat hukum yang berhasil mengamankan aset tambang tersebut dan juga menyerahkannya kembali ke negara. Bahkan di dalam pernyataan resmi dari KSP sendiri itu disebutkan bahwa pemerintah itu mendorong agar hasil rampasan ini itu tidak disimpan begitu saja, tetapi dioptimalkan lewat BUMN tambang.
BUMN tambang. Ya, salah satunya adalah PT Timah Tbk. Ya mungkin kita doakan aja ya, semoga BUMN juga sekarang itu juga lagi dibubarkan dan ganti BP BUMN, semoga kedepannya lebih baik. Dengan tujuannya yang sudah jelas, biar kekayaan negara itu yang tadinya bocor ke tangan oknum itu bisa kembali memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutku, langkah ini tuh juga menjadi sinyal penting di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, bahwa penegakan hukum di sektor SDA itu akan diperketat, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang bermain di zona abu-abu hukum atau macam-macam. Ya kita tahu ya, itu di mana-mana lah. Mau kita bahas soal tambang, Indonesia itu adalah salah satu negara yang mana tambangnya itu banyak banget gitu. Ya kita tahu Freeport itu emasnya segimana banyaknya ya. Ya sayangnya itu masih ada campur tangan asing lah. Tapi kita doakan semoga kedepannya bisa direbut kembali karena itu tetap milik kita gitu kan. Dari situ semua, mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa rugi sampai ratusan triliun rupiah? Itu dari mana kan ya? Padahal cuma dari 6 tambang ilegal saja gitu. Jawabannya itu ada di nilai ekonomis mineral yang mereka gali. Jadi contohnya kayak monoasid lah ya. Harga pasar globalnya itu bisa mencapai ribuan dolar per ton, tergantung kadar rare earth di dalamnya. Kalau misalkan aktivitas ini berjalan bertahun-tahun tanpa izin dan juga tanpa setoran pajak, nilainya hilangnya bisa luar biasa besar. Dan selain itu, tambang ilegal juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan juga biaya pemulihan yang tidak kecil. Ya, kalian bisa membayangkan kalau misalkan orang itu ada tambang-tambang, itu kan pasti ada galian lubang tambang yang terbuka lebar gitu. Dan juga rusaknya ekosistem laut yang ada di Bangka Belitung. Semua itu juga ujungnya tetap jadi beban negara gitu loh ya. Ya kalau misalkan dihitung total, kerugian negara bukan hanya dari hasil tambang yang hilang, tapi juga dari pajak, royalti, lingkungan, dan juga potensi investasi yang gagal masuk. Itulah kenapa angka 300 triliun yang disebut Pak Prabowo itu bukan berlebihan, tapi cerminan dari kerugian nyata dalam jangka panjang. Kasus ini tuh membuka mata banyak pihak bahwa pengawasan tambang di Indonesia itu masih lemah. Tapi di sisi lain, langkah cepat dari Kejagung dan juga pemerintah untuk mengembalikan aset ini tuh menunjukkan komitmen baru. Kalau misalkan aset rampasan senilai 128 triliun itu benar-benar bisa dimanfaatkan lewat PT Timah Tbk tadi, ini tuh bisa jadi momentum besar buat reformasi industri tambang nasional. Ya mungkin selain menambah penerimaan negara, hal ini juga bisa menekan ekspor gelap mineral, mendorong hilirisasi di dalam negeri dan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar mineral internasional global ataupun dunia gitu ya. Ya mungkin itu aja teman-teman ya, itu tadi pembahasan lengkap soal temuan tambang ilegal senilai 128 triliun yang diungkap Pak Presiden Prabowo. Menurutku kasus ini bukan cuma soal angka fantastis ya, tapi juga tentang bagaimana negara perlahan menegakkan kedaulatan atas kekayaan alamnya sendiri. Karena ya kalau misalkan sumber daya alam itu terus dibiarkan bocor lewat tambang-tambang ilegal yang gak jelas itu ya mungkin kita cuma bisa jadi penonton di tanah sendiri gitu. Kita nggak bisa merasakan nikmatnya kekayaan alam sendiri gitu, sedih banget ya. Tapi kalau misalkan dikelola dengan benar, hasilnya bisa jadi bahan bakar kemakmuran generasi mendatang. Ya mungkin itu aja ya, tapi gimana menurut kalian tentang ini? Apakah langkah pemerintah itu sudah cukup tegas atau seharusnya tambang ilegal diusut lebih dalam sampai ke akar-akar atau pihak-pihak besar di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Dan satu hal yang harus kalian ingat ya, bahwa energi dan juga tambang itu bukan cuma urusan ekonomi, tapi juga urusan masa depan bangsa. Mungkin itu aja ya, terima kasih udah nonton Kasus dan jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya. Mungkin itu aja dan makasih sekali lagi, terima kasih dan bye bye, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wah, ngantuk banget aku. Ini kalian tahu nggak aku syuting ini jam berapa? Jam 2 pagi. Karena kalau misalkan siangnya itu kayak rame gitu, jadi nggak bisa tenang aku gitu ya. Yus, mungkin itu aja. Bye bye.